Jadi peninjauan itu peninjauan lawan. Jadi ada suatu tempat di nggak jauh dari kantor kita ini. Sampai mauta jualan paninjauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana ota tampe mauta jualan paninjauan. Dan di episode pertama ini telah hadir narasumber hebat kita. Ada Bapak Wali dan Angku yang bersedia menjadi narasumber untuk kita gali informasi mengenai sejarah ataupun budaya di negari Paninjauan. Berbicara tentang negari Paninjauan, apa yang terbesit di benak Dun sana ota? Nagari yang asri, danau yang luas, begitu banyak yang terbesit di otak Dunsana Ota. Nah, pada hari ini kita akan menggali informasi tersebut bersama narasumber hebat kita yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Baik Dunsana Mota, Hariko, Kito, Basobo, jodoh narasumber yang sangat luar biasa Dunsana Mota. Hariko, kita akan belajar ataupun menggali potensi yang ada di Paninjauan, sejarah Paninjauan, dan lain-lainnya. Dan berbicara tentang Paninjauan, apa yang ada di pikiran Nusana Ota? Asri, nagarinya asri, hijau, atau danau meninjaunya nan asri tentunya Nusana Ota. Nah, episode pertama Nusana Ota, kita akan menggali asal-usul tentang negari Paninjauan bersama dua narasumber kita yang telah hadir Hariko Nusana Ota. Yang pertama ada Bapak Rusdi. Bapak selaku wali nagari Paninjauan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya. Setelah Bapak Rusdi Nusana Ota. Dan yang kedua Dunsana Ota ada Angku Kali di sisi kiri Ambo Dunsana Ota. Dan kaliko langsung saja kita tanya-tanya yo, kita gali informasi mengenai negari Paninjauan. Baik Bapak, sehat Bapak? Insya Allah sehat ya Dunsana Ota. Adik-adik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kami sehat juga Bapak. Nah, Bapak berbicara tentang negari Paninjauan Pak, banyak sekali masyarakat berasumsi terkait nama Paninjauan gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri ataupun menurut sejarah yang telah ada ya Pak. Nah, menurut Bapak apa sih sebenarnya asal-usul negari Paninjauan itu Pak? Oke, terima kasih sepanjang yang kami ketahui dan tentu nanti akan kami sampaikan. Oke, negari peninjauan ini yaitu berada di Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Raya, tentunya Provinsi Sumatera Barat. Mungkin asal-usul yang dari tanyakan tadi, khusus untuk negari peninjauan Kecamatan Tanjung Raya ini, kalau cerita legenda dari orang-orang tua kita, termasuk itu cerita-cerita rakyat, dan ini hampir saya juga artinya informasinya, sebab memang ini tidak tertulis secara di dalam sejarah kita. Tapi sekarang kita sudah punya itu buku sejarahnya Paninjauan ini, yang dulu-dulunya sudah lama terbenam, tidak tertulis gitu dari mulut ke mulut. Sekarang kita sudah ungkap itu dalam buku sejarah kita ini. Iya. Negari peninjauan itu berasal dari kata peninjauan lawan gitu. Jadi peninjauan itu peninjauan lawan. Jadi ada suatu tempat di nggak jauh dari kantor kita ini, itu sekitar 500 meter dari sini ada batu itu terletak di tempat yang ketinggian dan batu itu juga besar. Disitulah tempat orang tua kita dulu atau nenek moyang kita dulu untuk meninjau-ninjau lawan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sejarah yang kita dengar di zaman masih pemerintah Hindia Belanda itu tuh masyarakat kita atau orang Paninjauan ini sudah lama berkedudukan di negari Paninjauan dan tempatnya itu di Jorong, kalau sekarang di Jorong Pawah, Kubu Pawah ya Bu. Iya. Kubu Pawah Paninjauan yang sekarang menjadi satu Jorong. Jadi masyarakat kita dulunya di sana banyak dan sekarang kan sudah berkembang sampai ke pinggir-pinggir perbatasan kita juga. Jadi pada waktu itu terjadi semacam ada rombongan yang datang dari Kamang
itu Kamang yang di Kabupaten Agam bagian timur untuk datang ke Tanjung Raya ini, dan dia minta tanah tempat dia tinggal di sini. Awalnya itu dia datang ke Poto Baru, tetangga kita yang sekarang, tetapi orang di sana tidak menerima. Akhirnya dia datang ke sini. Nah, datang ke Paninjauan itu pun tidak diterima juga oleh masyarakat kita di sini. Jadi karena dibantu oleh warga kita yang di tetangga, yang di sebelah, itu terjadilah perlawanan di Paninjauan ini. Artinya peperangan antar apalagi itu, antar, kalau sekarang nagari, antar gitulah, antar nagari itu, dengan kedatangan tamu-tamu yang ingin tinggal di negari Paninjauan. Karena masyarakat kita menolak, tidak ingin, maka terjadi perlawanan. Jadi pada waktu itu ada seseorang tokoh yang termasuk orang pintar juga, termasuk orang yang kuat begitu, seorang yang dituakan, yang bernama Angku Limpiang Dada. Setelahnya sekarang itu sangat dikenang atau diingat oleh masyarakat kita, Angku Limpiang Dada itu panggilannya. Jadi Angku itulah yang mengkoordinasi, menyatukan seluruh pemuda, seluruh masyarakat kita, supaya orang yang datang itu diusir dari sini. Dari daerah Kubu itu dipadulah masyarakatnya dengan segala unsur lapisan masyarakat, maka terjadilah peperangan itu. Jadi tamu-tamu kita itu disuruh balik lagi ke negari tetangga kita yang di daerah Dua Kutu kalau sekarang itu. Nah, maka dengan perlawanan itu terjadi pertumpah darahan. Nah, tempatnya di Rumput Sirah. Rumput Sirah itu adalah merupakan situs juga itu, sejarahnya. Waktu peperangan kita dengan pendatang itu, di tempat itulah peperangan sengit yang terjadi gitu. Namanya Rumput Sirah. Nah, sampai diusir sampai ke perbatasan wilayah kita. Kalau dulu mungkin termasuk Lareh, termasuk Nagari juga. Dan di situ ada juga situs-situs sejarahnya Batu Kiliran. Itu agak berbatas dengan daerah Dua Kutu yang sekarang. Batu Kiliran itu kalau sejarah orang tua kita yang dulu itu tempat mengasah senjata parangnya gitu. Itu disebutkan dengan Batu Kiliran. Dan itu menjadi batas wilayah juga sekarang antara Kenegarian Paninjauan dengan Kenegarian Dua Kutu. Kemudian Angku Limpiang Dada terus menancapkan pula di sekitar batas wilayah kita tongkatnya gitu, sehingga waktu itu tumbuh air yang berbusa dari bekasan apanya. Iya. Kalau istilah kita air marwo. Nah, jadi itu merupakan suatu bukti batas wilayah bahwa orang yang kita perangi itu, kita usir itu tidak boleh kembali di batasan yang telah ditancapkan tiang atau tempat yang di bawah minyak Angku Limpiang Dada itu. Itulah batas wilayah kita dengan Dua Kutu. Jadi oleh karena itu kita ini selalu meninjau atau melihat-lihatkan lawan-lawan kita itu ya. Nah, itulah pemuda masyarakat sering melihat dari tempat batu itu, peninjauan itu. Jadi batu itulah asal muasal nama peninjauan ini di tempat peninjauan lawan itu. Dan itu ada, terusnya sekarang masih ada, dan batu itu masih ada. Baik Bapak, setelah kita melihat atau mendengarkan sejarah peninjauan tadi Pak. Yeah. Nah, Paninjauan kan disebut nagari ya Pak. Nah, sejak kapan sih sebenarnya nagari Paninjauan ini diresmikan sebagai nagari Pak? Kalau diresmikan, ini sudah sering kali diresmikan. Iya. Kalau untuk nagari Paninjauan khusus itu tahun 2025 baru ini menjadi mekar dari Cidapoto. Namun sebelum itu sangat panjang rentetannya asal usul nagari ini. Ini sesuai juga dengan nomenklatur pemerintah kita, dan termasuk itu nomenklatur di masa Hindia Belanda. Kita sebelum merdeka yang berkuasa di Nusantara ini kan namanya pemerintahan Hindia Belanda. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa,
Di zaman itu sudah ada nomenklatur juga wali nagari di zaman itu. Tapi sebelum menjadi wali nagari, menjadi nagari ya, dan dipimpin oleh ada yang Mangku Palo, ada yang wali nagari juga. Tapi sebelum itu ada juga namanya kelarasan di zaman Hindia Belanda itu sesuai dengan nomenklatur pemerintahannya, bahwa di Tanjung Raya ini itu ada dua kelarasan. Kelarasan 4 foto dengan kelarasan 6 foto. Kelarasan 4 foto itu terdiri dari, kalau sekarang negarinya ya yang 4 foto itu Tanjung Sani, Sungai Batang, Maninjau, dan Bayur. Jadi itu 4 foto dan dipimpin oleh seorang lare atau kayak laras, itu istilah Belandanya, yang di atasnya ada demang ya. Setelah sekarang ini memang berkedudukan di kecamatan itu. Jadi Laras itu adalah asisten dari Demang itu. Setelah zaman Hindia Belanda kita telah merebut kemerdekaan dari Belanda, tentu segala sesuatu nomenklatur pemerintahan kita juga berubah sesuai dengan negara kita, Republik Indonesia. Jadi kalau dulu di zaman Lare atau kelarasan itu, di zaman kita setelah merdeka, itu tuh digantilah nomenklatur ke daerah-daerah yang terkecil itu dipimpin oleh Angku Palo. Jadi ada Kapalo Negari. Jadi negari yang ada di itu yang di kedua lareh yang tadi itu tuh terdiri dari yang pertama Palu Negari yang terdiri dari 6 kota, yang kedua terdiri dari 2 negari. Yang 6 kota kita ini ya, yang kita sebut kalarihan yang peninjauan tadi kan ada 6 kota itu. Nah itu dijadikan menjadi Palu Negari, kepala negari, yang dipimpin oleh seorang yang biasa disebut Angku Palo. Itu terdiri dari 3 kota, yaitu 3 kota itu yang sekarang dari kota baru, kota tinggi, peninjauan itu disebut 3 kota dulu. Maka di 3 kota itu memang kepala negari yang pertama itu tuh adalah orang peninjauan yang memerintah, tidak salah di dalam sejarah kita tahun 1449 sampai 1951. Yaitu dipimpin oleh Angku Datuk Mudo, namanya, yang berasal dari peninjauan. Kemudian silih berganti sampai 55 tahun juga sama dengan pemilihan yang berlaku pada pemerintahan negara kita. Angku Palo yang kedua itu bernama Datuk Mangkuto Basa, dari Kota Baru. Kemudian yang ketiga Datuk Mudora, Datuk Nando Rajo, itu masih itu di Kota Tinggi. Kemudian Mahyudin Anak itu di Kota Baru. Kemudian Bandaru Rajo balik ke Kota Baru. Dan yang setelah itu ke Kota Tinggi yang yang ke-6 Datuk Sinaru Nakuniang. Dan yang terakhir itu adalah di peninjauan yang dipilih pada waktu itu Angku Datuk Marajo Basa. Itulah menjadi nagari pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1979 itu ada lagi menurut peraturan dan undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kita, itu ada perubahan dari nagari, perubahan nomenklatur menjadi desa. Jadi ada beberapa nagari yang kita sebutkan tadi, mekar dia menjadi desa-desa. Kita yang tergabung dalam kenagarian 3 kota tadi menjadi 3 desa kita, yaitu Kota Baru, Kota Tinggi, dan Peninjauan. Begitu juga yang tetangga kita, Balai Belo, Kota Kacir, Kota Gadang, Kota Malintang, itu juga jadi desa, dipimpin oleh kepala desa pada waktu itu. Dan sekitar tahun 1981 itu ada perubahan nomenklatur lagi, dari desa itu dikembalikan menjadi nagari lagi di Sumatera Barat. Jadi dari
desa kita nagari yang terpecah menjadi 3 desa yang kemarin itu kembali ke Tiga Kutu. Jadi nagari Tiga Kutu yang dipimpin oleh seorang wali nagari juga. Dan setelah dipecah atau dimekarkan menjadi eh, eh, pada tahun 1981 ada kesepakatan yang nagari Tiga Kutu karena sudah terlalu luas, masyarakatnya sudah terlalu banyak, ada keinginan untuk mekar nagari ini. Maka pada 1981 keluarlah SK-nya itu, ditetapkan Dua Kutu itu menjadi dua nagari. Tiga Kutu yang awal menjadi dua nagari. Itu nagari Dua Kutu, tetangga kita yang induk kita, dan kita sekarang menjadi nagari Paninjauan. Tanggal 26 Agustus tahun 2025 itu dilantiklah wali nagari yang definitif. Baik, terima kasih Bapak ya. Sangat panjang sekali sejarah Nagari Paninjauan dan nama Nagari Paninjauan. Dari perubahan nomenklatur nagari ke desa, desa ke nagari ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Baik, itulah Dunsana Ota, itulah terkait sejarah ataupun sejarah perkembangannya Nagari Paninjauan saat sekarang ini. Baik, Dunsana Ota, itulah sejarah ataupun keunikan perubahan nama ataupun nomenklatur yang ada dari nagari ke desa, desa ke nagari. Baik, Dunsana Ota, tadi kita di sebelah kanan dan berikutnya kita beralih ke sebelah kiri ada Angku. Angku sehat, Angku? Alhamdulillah sehat. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang tentang sejarah Paninjauan ya, Angku ya. Iya. Nah, menurut Angku, bagaimana peran surau atau lembaga adat terkait kehidupan masyarakat di Nagari Paninjauanku? Ya, kalau di lembaga adat, kalau mamanya ada 26 orang, itu sekali 3 bulan mengadakan musyawarah adat di kantor adat Nagari Paninjauan. Jadi 3 bulan, 1 kali langsung pula untuk pengurus mengadakan rapat pengurus untuk dibawa ke kita rapat kata dan jadi membina masyarakat Nagari Paninjauan ini adalah bersama-sama kerjasama Bapak Wali Nagari dengan Ketetapan Adat Nagari, itu orang itu sama keduanya. Baik semua dipikul dengan semua jenjang Pak Wali Pepunia Mama Adat Nagari Paninjauan. Kalau ke surau, minyak mama dengan Pak Wali Nagari itu sejalan menghimbau masyarakatnya kembali ke surau, yaitu mengadakan TPA malam mengaji malam atau wirid atau di subuhnya itu diikuti sama nenek mama dan bapak wali nagari Paninjauan. Jadi bersama-sama dengan perangkatnya. Jadi kalau masalah ada istiadat Paninjauan, alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Memang ada kurangnya ada juga, tapi baiknya ada pula. Itulah yang dapat memberikan sementara dulu. Terima kasih. Oke. Sangat berpengaruh ya Angku ya, surau ataupun adat yang ada di nagari terkait kehidupan masyarakat di situ ya Angku ya. Iya. Tapi mungkin dari Bapak ada tambahan, Bapak? Oke, terima kasih. Sebagai tambahan apa yang disampaikan aku, kalau kita Minangkabau itu kan adat di Sara itu saling bergandeng ya. Dan kita mengenal juga artinya 3 tali tiga sapilin, yaitu pemerintahan, Imam Khatib dan Niniah Mama. Itu harus bekerja sama di dalam pemerintahan nagari kalau bagi awak yang dari Minangkabau gitu. Yang setelah adat kita, tentu filosofi kita tidak terlepas adat itu bersandi sara, sara bersandi kita pula. Ya. Jadi di kenegarian kita ini itu ada sebanyak 26 payung ya kok. 10 dari suku Caniago, sudah itu ada 9 dari suku Tanjung, kemudian ada 8 dari 5 suku, yaitu Jambak, Kumbang, Pili, Malayu. Nah itu tuh dipimpin oleh 1 kepala suku masing-masing. Jadi ada 3 kepala suku kita. Dalam permusyawarahan, ya ketiga kepala suku ini sangat berperan penting untuk melaksanakan aturan-aturan yang akan berlaku di Nagari Paninjauan menurut sepanjang adat
itu juga menurut sepanjang agama yang kita anut. Dan didampingi oleh bangku imam khatib dari masing-masing kaum itu ada imam khatibnya juga gitu. Nah, inilah yang bekerja pembinaan dalam masyarakat kita, dalam pemerintah negari, itu merupakan lembaga adat negari kita yang kita kenal dengan suatu kelembagaan, itu Kerapatan Adat Negari atau KAN. Gitu. Ini yang menjadi pembinaan kepada masyarakat. Inilah yang membuat program kerjanya itu, termasuk apa kalau yang sekarang ya di tahun ini kita akan setelah terpilihnya bupati baru kita. Kalau dulu yang disebut dengan Agam Mandani ya, yang visi Kabupaten Agam itu kita cairkan di dalam bentuk tindakan dan gerakan kita masing-masing nagari. Sekarang di pemerintahan kabupaten kita ada lagi tabi dari surau. Jadi ke depan kita akan lebih mensemarakkan masjid. Segala kegiatan itu kalau dapat bisa berkembang mulai dari surau dulu. Termasuk itu rapat-rapat adat. Tunggu nanti dengan pemerintahan itu kalau bisa kita laksanakan di surau. Jadi kita giatkan itu sesuai dengan program Guru Minyak Mama dan Imam Khatib kita, dan begitu juga kelembagaan MUI kita. Kehidupan beragama ini di peninjauan memang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mencapai visi agama. Ya seperti memang setiap jorong ada masjidnya. Dan banyak juga punya musala. Jadi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan atau pembinaan masyarakat kita di bidang agama sangat banyak sekali. Seperti adanya wirid-wirid mingguan, itu kemudian ada juga wirid-wirid bulanan. Tidak hanya di masjid, tidak musala, tapi juga di dalam kaum masing-masing. Misalnya kaum Jamba, Bapak kan Jamba, itu memang sekali sebulan ada wiridnya juga. Ada pendidikan adatnya di sini. Jadi sudah tidak, walaupun tidak semua, tapi sudah hampir semua kaum melaksanakan itu di negara kita. Termasuk itu didikan subuh, TPA, TPT, dan madrasah-madrasah kita memang sampai sekarang masih eksis berjalan dengan baik. Kemudian di bidang adat istiadat juga seperti itu. Adakan penyuluhan-penyuluhan adat istiadat kepada anak menakan di dalam kegiatan-kegiatan kita berkaum tadi, ada wirid bulanan. Mudah-mudahan ini sangat terasa bagi kita dalam suasana atau aura negara kita dalam masalah pembinaan masyarakat baik di bidang agama maupun di bidang adat istiadat. Ini tuh. Baik, menarik sekali. Tidak hanya masyarakat ya Bapak, pemerintah juga mencanangkan program-program keagamaan di negara ini, terkhususnya di Kabupaten Agam, betul ya Pak? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya terkait bentuk warisan budaya yang ada di negari Paninjauan Pak, bentuk situs atau benda-benda budaya gitu Pak. Apakah ada Pak? Oh gitu ya. Kalau di peninjauan situs-situs budaya itu tentu ada. Pertama sekali seperti tadi kita telah menceritakan tentang pusat pemerintahan Lareh pada waktu zaman Hindia Belanda itu di Paninjauan. Dan itu ada situs sejarah kita Rumah Gadang ya. Itu sebagai sejarah yang bisa kita ingat. Mudah-mudahan Rumah Gadang ini bisa nanti kita lebih renovasi sehingga tidak menghilangkan sejarah juga. Kemudian dari cerita-cerita rakyat kita, legenda tadi itu memang ada bukti-bukti juga. Iya. Nah, seperti peninjauan batu, peninjauan lawan itu ada di belakang MDA. Ya, karena tidak jauh dari kantor kita, bisa dilihat juga di sana nanti. Kemudian tempat bermusyawarah di waktu perang itu di Jorong Pawah yang sekarang yang dulu disebut Kubu Pawah. Kubu itu kan tempat pertahanan ya, tempat berkoordinasi namanya kubu. Nah, itu di Pawah, jadi Kubu Pawah kalau waktu itu itu ada pagar guguk KW, artinya dipagar dengan kawat. Kemudian ada tadi rumput sirah, itu juga situs ada di daerah rumput sirah itu, mana lokasinya tempat berperang pada waktu itu ya, perlawanan gitu. Kemudian ada Ayam Maruo,
Itu bisa juga kita lihat tempat Angku Limpang Dadak menancapkan tiang atau tonggak sebagai batas wilayah kita. Kalau situ bahwa lampau itu tidak boleh masuk orang keluar ke peninjauan pada waktu itu lawan. Dan begitu dia dengan batu kiliran tempat mengesah eh, perang pada waktu itu. Dan makam dari Angku Limpang Dadak itu sampai sekarang masih terawat oleh keluarganya. Itu ada tidak jauh dari kantor kita ini, ada di sebuah gubuk yang disebut dengan gubuk Tampe atau gubuk Tampat gitu. Nah, di situ tempat kuburannya. Dan sekarang kuburnya itu batu apa tuh nisannya ya. Kalau orang dulu kan dari batu dicarikan batu yang tinggi ya. Nah, itu tempat nisannya itu. Sehingga anehnya ya, nah ini entah mistik enggak tahu nah itu ada atau tidaknya. Batu itu waktu dia meninggal itu lurus ya. Tapi setelah hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, batu itu condongnya ke arah timur ke sana gitu. Condong sehingga bisa kita kalau dia lurus kemarin seperti ini, sehingga sekarang sudah begini bisa kita berteduh di bawah duduk situ. Nah, itu ada juga mistiknya enggak tahulah ya. Itu kita entah memang ada perubahan alam juga. Dan kuburan itu kalau dulu ya, sekarang masih ada sekali kok kalau ada yang akan meninggal atau kejadian-kejadian yang akan luar biasa dia bergemuruh di dalam itu. Kalau istilahnya kini kalau di kampung tuh darui ya, darui ya. Malam-malam seperti guruh ya, di guruh lah gitu. Main deru bunyinya. Nah, itu ada tanda-tanda nanti. Apakah ada yang akan meninggal ya, atau mungkin ada waktu panas yang akan panjang gitu ya. Nah, itu termasuk ada situs budaya juga di situ. Kemudian kalau dalam sini ya, itu ada kita mengenal talempong, uai-uai. Mungkin adik-adik nanti bisa datang ke grupnya. Setiap jorong kita ini ada grup talempong uai-uai. Itu budaya semenjak dulu ya, nenek moyang kita ada. Pupuk batang padi dengan tambuannya, termasuk itu peninggalan budaya dan sini dari yang turun-menurun dari nenek moyang kita dulu. Dan banyak lagi yang lain termasuk tarian pandai segala macam sama dengan negara yang lain juga merupakan peninggalan dari atau warisan dari nenek moyang kita dulu. Baik, Dunsana Peninjauan, sampailah kita di akhir pertanyaan ya, yang akan dilontarkan kepada Angku yang di sebelah kiri saya. Angku, Ya. nah pertanyaan terakhir Angku, apa sih pesan dari Angku untuk anak-anak yang ada di Nagari Paninjauan di masa depan? Pertama yang pesan kemana bahwasanya narkoba di negeri Peninjauan ini tidak ada. Hingga sekiranya negeri Peninjauan ini bebas narkoba Pak. Ya Pak Ali ya. Itu tidak ada ini itu hasil kemajuan masyarakat negeri Peninjauan. Sudah itu pesan-pesanan kurnia mama emang kata bahwa kepada masyarakat mengajarkan nabuya kundi namira sagu yang bayi penting indah rasul itu nih jangan kena kemenakan masyarakat Peninjauan itu sudah. Baik, dari Bapak ada tambahan? Ya, harapan saya pada generasi muda kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, termasuk itu dari pemerintah negari, termasuk itu dari lembaga-lembaga dari kita, seperti kerapatan dari yang kita bicarakan. Tentu kita berharap pada generasi muda, kita tentu harus menjadi manusia yang kreatif, yang punya semangat dan etos kerja juga, terutama dalam peningkatan nilai-nilai yang ada di negara kita ini atau yang berlaku di negara kita memang harus kita jaga itu. Baik itu tata krama kita maupun aturan-aturan yang harus kita laksanakan, kita wajib dan mengimbau kepada masyarakat dan generasi muda tetap kita taat.
seperti yang disampaikan oleh Angku tadi, yang sangat berbahaya zaman sekarang ini adalah perkembangan narkoba tadi. Tanjung Raya termasuk yang boleh dikatakan garis merah juga. Tapi khusus untuk peninjauan nampaknya masih hijau-hijau begitu Angku. Tapi tidak kita tidak pula kita mengatakan bersih dari narkoba. Kami yakin ada beberapa generasi muda kita yang cenderung ke sana. Jadi kami berharap kepada generasi muda kita, tolong pesan kami jangan sampai ada yang terlibat narkoba. Kalau ada yang baru-baru masuk sudah memulai, mohon dihentikan. Sehingga itu sangat berbahaya bagi perkembangan, termasuk itu mental kita. Dekadensi moral kita akan berubah dan itu akan mengganggu kehidupan kita, baik itu secara fisik maupun secara mental kita akan berubah, akan rusak. Itulah maka negara terhadap satu ini kita itu harus perang terhadap narkoba itu. Dan peninjauan juga telah mengikrarkan kemarin bahwa peninjauan itu adalah nagari anti narkoba. Mudah-mudahan ini bisa terus. Kemudian juga kepada generasi muda, kita juga menjaga nilai-nilai dan taat beribadah sesuai dengan agama kita. Dan kita kemarin telah mencanangkan pula bahwa negari kita adalah negari yang madani. Artinya memang semarak suau dan ibadah kita yang halal 5 waktu hari semalam itu tidak boleh kita tinggalkan. Dan begitu juga untuk syiar agama kita ini, kita tidak bosan-bosan, akan selalu kita tingkatkan sehingga nilai-nilai keberagaman itu memang benar-benar kita miliki secara lahir dan batin gitu kepada masyarakat kita yang di peninjauan. Kalaulah dari semua nagari yang kita laksanakan seperti ini, tentu secara luasnya akan mempengaruhi untuk bangsa dan negara kita ke depan. Dan juga kami berharap kepada generasi muda, mari kita termasuk orang yang produktif, benar-benar maksimal dan mengadakan inovasi, baik itu di bidang apa saja lini kehidupan kita, termasuk itu ekonomi kita, dan kreatif untuk mencapai apa yang telah kita cita-citakan menjadi negari yang benar-benar aman, makmur, dan bisa kehidupan kita bernegari ini dapat terselenggara dengan baik itu secara pribadi-pribadi maupun secara berkelompok dan itu nagari secara umumnya. Mungkin itu pesan saya sebagai wali nagari kepada adik-adik. Mudah-mudahan nanti suara ini bisa didengar Ibu. Baik, terima kasih Bapak Angku terhadap pesan yang disampaikan untuk anak-anak nagari di negari peninjauan untuk masa depan ya, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Dunsana Ota. Itulah pertanyaan terakhir di episode pertama kita sampai mauta Orang Paninjauan. Terima kasih Bapak, terima kasih Angku yang sudah bersedia menjadi narasumber kita di episode pertama ini Angku. Dan semoga dengan informasi yang disampaikan tadi dapat menambah ataupun menginspirasi generasi muda untuk tetap terus mencintai budaya dan sejarah yang ada. Dan Dunsana Ota, sampai ketemu di episode berikutnya di mana di Tampe Mauta Nyoco Urang Paninjauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.